Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Nia Jurniasi dari TK Pedesaan Kampung Cikamarang, Desa Pasir Muncang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema besar Aku Sayang Bumi dan topik pengalaman belajar menyenangkan melalui budidaya tanaman sayur katel yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Majalengka. Mari kita saksikan bersama. TK Pedesaan Kampung Cikamarang merupakan salah satu taman kanak-kanak di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Dengan lingkungan sekolah yang asri dikelilingi oleh pepohonan hijau yang dapat dijadikan tempat untuk menanamkan kecintaan anak pada alam. Adapun situasi yang melatar belakangi sekolah kami melaksanakan proyek ini karena sebagai pendidik kami memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan potensi lingkungan sekolah seperti aktivitas yang terjadi ketika kegiatan pembelajaran. Para orang tua yang sedang menunggu anak-anaknya belajar di kelas terlihat di halaman sekolah. Mereka memanfaatkan waktu luangnya dengan melakukan aktivitas produktif. Aktivitas tersebut merupakan mata pencaharian sebagian besar para orang tua yang dilakukan hampir setiap hari. Pada saat jam istirahat, saya mendekat dan bertanya apa saja yang sedang para orang tua lakukan. Melihat antusias aktif orang tua, pendidik pun tergerak untuk melaksanakan kegiatan P5, topik pengalaman belajar menyenangkan melalui budidaya tanaman sayur katel khas Majalengka. Yang mana katel merupakan jenis sayuran ciri khas dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang berasal dari biji kacang kedelai yang tumbuh menjadi pucuk daun kedelai muda berwarna hijau. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan praktik baik P5 ini diantaranya dari mulai kualitas benih kacang kedelai, kemudian kualitas tanah, kondisi cuaca, ketersediaan air, kemudian dari kebersihan tanah, dan kesabaran anak yang terbatas. Ini kita akan belajar dan bermain tentang temanya tanaman. Ya, tahu tanaman? Tahu. Oke, ibunya sudah bawa tanaman apa ya ini? Tanaman sayur katel. Ini adalah sayuran ciri khas dari Kabupaten Majalengka. Awal mulanya sebelum menjadi katel. Awalnya ini dulu dari biji kacang kedelai. Banyak manfaatnya untuk sehat, pintar, apalagi memperlancar pencernaan. Pendidik mengajak anak menonton video tentang cara menanam sayur katel, bagaimana proses pertumbuhannya, dan mengenalkan olahan kuliner berbahan dasar sayur katel. Pada tahapan selanjutnya, pendidik mengajak anak untuk mengobservasi tanaman sayur katel dengan mengunjungi orang tua yang sedang memetik katel di halaman sekolah. Kemudian setelah itu, anak menuangkan hasil observasi melalui sebuah karya sesuai minatnya. Ada yang berupa gambar atau membentuk tanaman sayur katel tersebut dengan media plastisin. Saya tuh ingin ada proyek nih mah untuk di TK Pedesaan Kampung Cikamarang ini tentang P5 ya, P5 dari budidaya katel. Mama boleh diceritakan gitu ya bagaimana gitu ya caranya gitu ya, cara menanamnya, awalnya bagaimana, apa yang harus disiapkan, bahan-bahannya apa, seperti itu. Seperti jolang bekas, pasir, bibit kacang kedelainya, ada rumput keringnya, ya paling air yang terakhir. Mungkin hasil akhirnya itu kita akan mengolah gitu ya, hasil panennya itu menjadi makanan khas di Majalengka ya. Nanti mungkin mama akan menjadi narasumber ya mah ketika kegiatan pada saat menanam katel tersebut, insya Allah. Kita akan menanam katel. Nanti dicontohkan dulu oleh narasumber kita ini ya, Mama Ica. Cara menanam sayur katel: masukkan tanah secukupnya, tabur benih kacang kedelai, tabur tanah sedikit demi sedikit,
Tutup dengan daun kering, lalu siram dengan air. Kegiatan menanam sayur katel ini dilaksanakan secara berkelompok. Mereka bekerja sama untuk menanam benih kacang kedelai sesuai dengan tahapannya. Hari ini kita mau membuka. Iya, ini rumput keringnya. Apa ini sayang? Sayuran? Katel yang udah kita tanam ya minggu kemarin ya. Ini hasilnya sudah tumbuh. Gunting lagi seperti ini. Bisa? Pada saat kegiatan memanen tanaman sayur katel, anak dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka melakukan tahapan memanen mulai dari memotong, kemudian memetiknya. Pada kegiatan ini, anak-anak saling bekerja sama dan berbagi cerita satu sama lain. Pintar. Oke. Oke. Anak hebat, hari ini kita akan melihat bagaimana mengolah katel menjadi tumis katel. Apa aja ya bahan-bahannya? Garam. Apa ini namanya, Dani? Gula. Kita sudah mengolah katel menjadi apa tadi? Tumis, pinter. Tumis katel. Makanan khas dari Kabupaten Majalengka itu namanya pencok katel. Anak-anak sudah pernah mencoba rasanya pencok katel? Anak-anak nanti yang membuatnya secara berkelompok. Ini pinter. Oh, ini apa ya? Cikur. Pada tahapan ini, pendidik mendemonstrasikan cara membuat pencok katel. Kemudian anak pun mencicipinya. Setelah itu, secara berkelompok, anak melakukan praktik langsung membuat pencok katel. Gimana rasanya? Enak? Sayang, tarik nafasnya. Ketika kegiatan menanam sayur katel, bagaimana perasaan anak-anak? Happy. Senang. Apa lagi? Semangat. Terus apa lagi? Di bawah. Hai teman-teman, aku senang sekali saja menanam sayur katel. Dari mulai menanam biji sampai nyiram, nanti tanamannya tumbuh. Panen kita sayurnya masak-masak bareng-bareng. Saya jadi suka sayur. Terima kasih Ibu Guru sudah mengajarin aku. Saya sangat senang sekali anak saya ikut kegiatan menanam sayur katel di sekolah. Anaknya jadi rajin makan sayur dan juga punya kebiasaan baru merawat tanaman di rumah. Saya sangat berterima kasih kepada para guru yang sudah memberikan pengalaman belajar dan sangat bermanfaat. Saya sangat mengapresiasi kegiatan P5 budidaya tanaman sayuran katel, yaitu jenis sayuran khas dari Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan di TK Pedesaan Cikamaran. Program ini tidak hanya memberitahukan pengetahuan praktis tentang bercocok tanam, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Melihat anak-anak begitu antusias dan aktif secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan P5 ini, mulai dari menanam hingga panen, itu menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini sangat efektif. Saya berharap program seperti ini dapat dilanjutkan dan terus dikembangkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Demikian praktik baik P5 yang telah dilaksanakan di sekolah kami. Mari lestarikan budidaya tanaman sayur katel yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Majalengka. Yuk Bapak Ibu Guru hebat, maksimalkan potensi kearifan lokal di daerah setempat dengan memanfaatkan aset lingkungan sebagai sumber belajar bagi anak. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga praktik baik P5 ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.